Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmawati, asal instansi SMK Negeri 6 Cilindring, Rapang. Saat ini saya sebagai peserta bimbingan teknik BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, dan saya sedang mengerjakan tugas pada materi pengawetan, dan saya memilih pengawetan tumbuhan yaitu herbarium kering. Untuk selanjutnya mari kita saksikan langkah-langkah pembuatannya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mencari spesimen tumbuhan yang akan kita jadikan herbarium kering. Nah, di sini saya sudah berada di tempat tumbuhan. Yang akan saya ambil sebagai spesimen adalah tumbuhan jenis paku-pakuan. Kenapa saya memilih tumbuhan jenis paku-pakuan? Karena tumbuhan paku-pakuan ini lebih mudah untuk dicabut dan akarnya tidak rusak ketika dicabut, karena tumbuhan paku-pakuan ini biasanya suka hidup di tempat yang lembab dan berdampingan dengan tanaman lain, contohnya adalah lumut. Jadi ketika dicabut akarnya masih utuh. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah tumbuhannya kita cabut, kita bersihkan tumbuhannya, terutama bagian akar. Membersihkannya harus hati-hati karena akarnya berupa akar serabut, jadi dia akan mudah terlepas ketika kita membersihkannya dengan cara yang kurang tepat. Nah, kemudian dalam satu pohon ini kita hanya akan memilih satu tangkai daun, dan akarnya juga harus diambil. Ya, kalau sudah bersih nanti kita oleskan dengan alkohol supaya tanamannya benar-benar bersih dan terbebas dari bakteri sebelum dikeringkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita dapat tanamannya dan sudah bersih, kita akan mulai membuat herbariumnya. Jadi alat-alatnya tentu saja bahannya ada tanaman paku, jenis paku-pakuan. Kemudian yang kedua ada alkohol 70%. Kemudian yang ketiga ada kertas. Nah, kertasnya ini kalau bisa kertas yang bisa menyerap cairan dan minyak dengan baik. Lebih baik menggunakan kertas koran kalau ada, tapi karena kertas korannya tidak ada, saya memakai kertas folio bergaris. Ini juga kertasnya mudah menyerap minyak dan air, supaya nanti herbarium kita cepat keringnya. Kemudian yang selanjutnya ada buku tebal. Ini buku tebal yang kita akan pakai nanti untuk menjepit tanaman. Kemudian ada juga tisu untuk melap bagian-bagian tanaman agar bisa lebih kering. Dan kalau ada bisa juga disediakan pemberat. Saya ambil buku di sini sebagai pemberat, buku tebal juga. Kita mulai. Jadi yang pertama, setelah dicuci dengan benar-benar bersih, kita keringkan dulu pakai tisu, dilap-lap pakai tisu. Dilapnya harus hati-hati supaya bagian-bagian tanaman tidak ada yang rusak atau terlepas, terutama bagian akar, batang, dan daunnya.
Nah, setelah dilap, kita kasih alkohol. Kita beri alkohol. Kebetulan yang saya punya di sini alkoholnya yang bukan yang disemprot ya. Jadi saya tuangkan saja ke tisu, kemudian tap-tap di tumbuhan. Seperti ini, kita olesi dengan alkohol supaya lebih bersih dan terbebas dari bakteri-bakteri. Nah, setelah diberi alkohol, kita alasi dulu dengan kertas minyak. Kita letakkan tumbuhannya dengan kertas, kemudian diperbaiki posisinya agar nanti bentuknya ketika kering itu bagus. Kita lapisi lagi dengan kertas di atasnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam buku tebal. Sambil ditekan-tekan. Nah, kemudian kita kasih lagi pemberat di atasnya. Lebih banyak pemberatnya, lebih bagus. Nah, setelah seperti ini, kita tunggu selama 5-7 hari, maksimal 2 minggu, sampai tumbuhan ini benar-benar kering dan sudah menjadi herbarium kering. Jangan lupa untuk dicek secara berkala, atau kita ganti kertasnya apabila sudah rusak. Ya, demikianlah presentasi pembuatan herbarium kering dari saya. Untuk hasilnya kita tunggu 5-7 hari atau maksimal 2 minggu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.